Selamat siang semuanya. Siang, Ya, Bu. Bu. Sehat? Sehat, Nah, Bu. betul. Alhamdulillah. Nah, siang hari ini kita akan belajar tentang stoikiometri dan reaksi kimia pembakaran. Nah, ini tuh merupakan materi terakhir dari bab bahan bakar ya. Nanti kita juga akan belajar efisiensi bahan bakar pada alat berat karena kan teman-teman di sini kan basicnya prodinya kan alat berat. Jadi kita juga akan belajar tentang efisiensi khususnya pada alat berat. Kayak gitu. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak stokiometri itu apa? Dulu pernah belajar nggak waktu SMA? Kalau SMK kan biasanya nggak dapat, yang SMA masih ingat nggak? Siapa yang SMA di sini? Mas Eki, Ya, Bu. kamu dulu SMA apa SMK, Mas? SMA, Bu. Ingat nggak stokiometri? Eh, kayak yang ngitung-ngitung reaksi gitu nggak sih, Bu? Ya, jadi kita kayak memperhitungkan jumlah jumlah molekul-molekul yang terjadi pada suatu reaksi. Nah, khususnya di sini kan kita karena belajar bahan bakar, berarti yang kita pelajari adalah reaksi pembakarannya, kayak gitu. Reaksi pembakaran itu kan pasti kan ada reaksi kimianya antara bahan bakar dengan oksigen, kemudian menjadi suatu produk, yaitu karbon dioksida dan hidrogen. Nah, itu nanti kita pelajari ya. Yang lainnya lupa ya stokiometri ya. Nah, apa sih pembakaran dan stokiometri itu? Nah, pembakaran itu kan pada dasarnya suatu bahan bakar yang direaksikan dengan oksigen menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Dan uap air. Teman-teman masih ingat nggak kalau misal kemarin kan kita belajar tentang pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Kalau misalnya kayak gini ini termasuk pembakaran sempurna atau tidak sempurna? Reaksi yang seperti ini. Kenapa Mas Moreno? Kurang tahu. Siapa yang tahu ini reaksi pembakaran sempurna atau tidak sempurna? Mas Kemal, halo? Ini ada namanya, nggak ada orangnya ya ini ya. Nah, ini tuh adalah contoh dari pembakaran sempurna. Kenapa kok pembakaran sempurna? Karena, Halo, halo, halo. halo, Mas Kemal, ini pembakaran sempurna atau tidak sempurna? Ingat nggak? Eh, sepertinya kok tidak sempurna ya, Bu? Kenapa kok nggak sempurna? Karena dari molekul-molekulnya itu apa namanya? Saling saya lupa ini. Nah, ini tuh adalah contoh pembakaran sempurna, teman-teman. Kenapa kok pembakaran sempurna? Karena lihat di sebelah kanan. Sebelah kanan ini kan merupakan produknya. Yang sebelah kiri ini kan reaktannya. Maksudnya reaktan itu kan sesuatu yang bereaksi. Nah, anak panah ini kan kayak berarti kan arah arah apa? Arah reaksinya itu kan ke kanan. Nah, produknya itu hanya berupa CO2 dan H2O. Nah, kalau misalnya produk dari pembakarannya itu hanya dua ini aja, CO2 dan H2O, berarti dia termasuk pembakaran sempurna. Tapi kalau misalnya ada molekul lain, contohnya seperti CO, SO, NO, berarti dia bukan merupakan pembakaran sempurna. Itu tadi pembakaran tidak sempurna berarti dia. Masih ingat ya? Berarti kalau pembakaran sempurna adalah pembakaran yang mudahnya itu hanya menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi kalau tidak sempurna, dia akan menghasilkan molekul yang lain seperti CO, NO, SO.
Kayak gitu ya. Oke, paham? Halo, halo. Paham Bu, paham. Oke, ingat-ingat. Nanti kalau ujian tak tanyain, kalau lupa awas ya. Nah, bedanya apa reaksi kimia pembakaran dan stoikiometri? Kalau reaksi kimia pembakaran, ya reaksinya ini. CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Inilah yang disebut dengan reaksi kimia pembakaran. Tapi kalau stoikiometri itu apa? Stoikiometri itu merupakan eh, apa ya? Kayak ilmu dari cabang kimia, cabang dari ilmu kimia yang mempelajari jumlah dari masing-masing molekul ini yang dibutuhkan pada suatu reaksi kimia. Jadi, diingat-ingat, kalau stoikiometri itu kayak menghitung berapa sih jumlah molekul yang dibutuhkan pada suatu reaksi kimia. Gitu, kayak misalnya CH4 ini, CH4 kalau misalnya nggak ada tulisannya gini tuh berarti dia itu hanya membutuhkan 1 mol atau satu, bentar, wait. Nih, kalau misalnya kayak kalau nggak ada tulisannya ini berarti CH4-nya itu 1. Kok tulisannya biru? Bentar ya. Oke. Kalau misalnya nggak ada tulisannya, yang sebelah sini kan ada CH4 nih. CH4-nya kan kok nggak ada tulisannya, Bu, yang depannya. Tapi yang O2-nya kok ada 2-nya, H2O-nya kok ada 2-nya. Nah, berarti kalau nggak ada tulisannya ini, berarti dia jumlahnya hanya 1. Tapi kalau ini CO2-nya kan nggak ada tulisannya tuh, juga 1. Nah, nanti kita akan mempelajari gimana sih kok muncul angka 1, angka 2, terus ini juga angka 2, tapi di sini angka 1, itu kita akan mempelajarinya habis ini. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya. Nggak ada ya? Paham ya? Oke. Lanjut. Ini caranya. Oke. Nah, ini reaksi kimia pembakaran. Reaksi kimia pembakaran merupakan reaksi kimia di mana suatu bahan bakar bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan panas, cahaya, dan produk reaksi lainnya. Gitu. Nah, selain itu reaksi kimia pembakaran ini juga merupakan reaksi kimia antara bahan bakar dan oksidator. Maksudnya di sini oksidator itu apa? Oksidator itu kan berarti